banyak ya akhlak-akhlak mulia yang ketika Nabi diutus Nabi dapati akhlak tersebut. Di antaranya yang menakjubkan juga ada seorang penyair jahili namanya Antarah ibn Shaddad. Dia termasuk salah penulis Mu'allaqat al-Asharah, yaitu syair-syair yang hebat yang ditempelkan di Ka'bah karena saking indahnya balaghahnya, saking indahnya tata bahasanya. Dia pernah berkata dalam syairnya, Agudtu tarafi hina badat li jarati hatta yuwariya jarati ma'waha. Kata dia, aku menundukkan pandanganku ketika istri tetanggaku keluar dari rumahnya. Sampai dia masuk lagi ke rumah baru aku angkat pandanganku. Subhanallah. Dia menjelaskan bagaimana di zaman jahiliyah dia menghormati tetangganya. Sehingga kalau istri tetangganya keluar dia enggak mau lihat. Karena ini adalah kekasih tetangganya, dia enggak mau ganggu. Dia baru angkat pandangannya lagi kalau istri tetangganya masuk ke rumahnya kembali. Ini akhlak dulu, akhlak jahiliyah. Sebelum Nabi diutus jadi seorang Nabi sudah ada akhlak ini. Dia seorang penyair jahili. Seorang penyair jahili. Makanya di antara cerita yang menarik tentang Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika dia mau berhijrah, dia terpisah dari suaminya Abu Salamah sampai setahun, kurang lebih setahun baru kemudian dia berhijrah. Maka dia naik onta, kemudian bawa anaknya Salamah berdua berjalan dari Mekah menuju Madinah kurang lebih 450 km. Ketika dia berjalan dari Mekah sudah melewati kurang lebih 7 km di Tan'im, tiba-tiba dia bertemu dengan Utsman bin Talha bin Abi Talha atau Utsman bin Abi Talha, saya lupa salah satu namanya. Ketika itu dari Bani Abduddar dan masih musyrik. Masih musyrik. Ketika dia lihat Ummu Salamah jalan sendiri, dia bilang, "Kau tidak bisa ditinggalkan. Wahai putri Abi Umayyah, kau tidak boleh ditinggalkan." Maka Utsman nanti akhirnya masuk Islam belakangan. Bukan Utsman bin Affan, Utsman bin Talha bin Abi Talha. Maka dia pun menemani Ummu Salamah 450 km dan dia tidak pernah mengganggu Ummu Salamah sama sekali. Ummu Salamah cerita, kami berjalan, kalau sudah waktunya mampir, maka dia turunkan ontaku, kemudian dia pergi jauh. Baru aku turun, kemudian aku pergi menginap di bawah sebuah pohon, maka dia tarik ontaku, dia ikat, dia tidur di situ. Nanti kalau waktunya berjalan lagi, maka dia majukan ontanya. Dia kemudian tundukkan. Sampai aku datang, aku naik, baru dia datang. Selama 450 km berapa kali berhenti jalan, dia enggak pernah ngobrol. Gimana kabarnya? Gimana penderitaan hidup? Enggak ada. Karena dia tahu ini istri orang. Dia tahu ini istri orang. Bukan seperti sebagian orang telepon istri orang sampai setengah jam ketawa ketiwi. Ya, ada apa ente telepon istri orang? Pasti ada kelezatan nanti berbicara dengan dia. Kenapa kalau telepon istri sendiri, sudah ya, habis sibuk ya. Sama istri sendiri, sama istri orang, betah luar biasa. Ini, dia orang musyrik. Tapi dia punya akhlak Arab. Kalau sama istri orang, dia hormat. Dia tahu ini kekasihnya orang, dia tidak ganggu-ganggu. Dia tidak ganggu-ganggu. Sebagaimana tadi Antara. Antara mengatakan, istri tetanggaku keluar, aku tundukkan pandangku. Sampai dia masuk, baru saya angkat lagi pandanganku. Jadi akhlak jahiliyah banyak yang ini, meskipun mereka dalam kerusakan, mereka berjudi, mereka berzina, mereka minum khamar, mereka musyrik banyak, mereka makan bangkai, tapi di tengah-tengah lautan kerusakan tersebut masih ada akhlak-akhlak mulia yang terjaga. Tadi di antaranya memuliakan tamu, dermawan, keberanian, menghormati istri tetangga dan lain-lain. Maka Nabi berkata, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sudah ada. Aku sempurnakan lagi sehingga menjadi lebih sempurna. Karenanya ketika kita melihat hadis-hadis Nabi, kita dapati bahwasanya benar-benar Nabi memiliki konsen yang besar terhadap akhlak selain akidah. Selain akidah, beliau benar-benar yu'alij, memperbaiki akhlak dengan porsi yang sangat banyak. Makanya ketika tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian damai antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy, namanya perjanjian Al-Hudaybiyah. Ketika itu Abu Sufyan sebagai pimpinan tokoh Quraisy, ketika Abu Jahal tewas dia yang menjadi pimpinannya. Dia sedang berjalan ke negeri Syam, kemudian dipanggil oleh Heraklius. Maka Heraklius kemudian interogasi Abu Sufyan tentang nabi baru yang dia dengar, karena Heraklius adalah seorang raja Romawi tapi dia juga ahli agama dan dia sudah tahu bahwasanya telah muncul nabi terakhir. Maka di antara pertanyaan yang disampaikan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata dia, "Wa madza ya'murukum?" Apa sih yang Muhammad perintahkan kepada kalian? Sekarang Abu Sufyan sebelum ditanya tentang nasabnya,
tentang orang tuanya, tentang sekarang Abu Sufyan ditanya tentang konten dakwah Muhammad. Perhatikan. Abu Sufyan musuhnya Nabi SAW ketika itu. Nanti dia masuk Islam radhiyallahu anhu. Dan Heraklius sedang bertanya tentang konten dakwah Muhammad. Wa madza ya'murukum? Apa sih yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Maka apa jawab Abu Sufyan? Wa kana ya'muruna wa kana yaqul u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Muhammad berkata, sembahlah Allah semata dan jangan buat syirik sama sekali. Watruku ma qala aba'ukum, tinggalkanlah perkataan nenek moyang kalian, yaitu bersumpah dengan nama selain Allah, perkataan syirik tinggalkan. Wa kana ya'muruna bil afaf was-silah. Ya, kata beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk jujur, untuk menyambung silaturahmi dan untuk berakhlak mulia, Jadi ternyata Abu Sufyan bisa menangkap dakwah Nabi Muhammad. Dakwah Nabi Muhammad itu terangkum pada dua hal, akidah yang kokoh dan akhlak yang mulia. Itu akidah yang kokoh dan akhlak yang mulia. Jangan syirik sama sekali dan berakhlaklah yang mulia. Makanya Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam radhiyallahu anhu, ketika mendengar isu Muhammad datang ke kota Madinah, dia ingin tahu karena Muhammad diisukan pendusta, pembohong, maka dia nantikan kedatangan Rasulullah. Ketika dia lihat, dia mengatakan ini wajah bukan wajah pembohong. Saya tahu ini wajah bukan wajah pembohong. Apa yang pertama kali didakwakan oleh Nabi? Kata Abdullah bin Salam, awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan pertama yang saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah. Ya ayuhan nas afshus salam, wahai manusia sekalian tebarkanlah salam. Wa atimut ta'am, berilah makan kepada orang-orang miskin. Wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Wasallu bil lail wan nasu niyam, salatlah di malam hari ketika orang sedang tidur pulas. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Subhanallah, ternyata di antara poin-poin dakwah Nabi pertama kali tebar salam, beri makan kepada fakir miskin, sambung silaturahmi. Ini akhlak atau bukan? Akhlak. Kita saja buka kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, buka berapa ribu hadis, isinya akhlak semua. Isinya adab, isinya akhlak. Akhlak terhadap istri, akhlak terhadap suami, akhlak terhadap anak-anak, akhlak terhadap anak yatim, akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap dalam perdagangan, akhlak bertetangga, semua lengkap akhlak. Tinggal kita belajar. Menunjukkan bahwasanya porsi Islam tentang akhlak sangat besar, sangat besar. Karenanya seorang penyair berkata, ya, innamal umamu al-akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Seorang penyair berkata, sungguhnya umat itu bisa dinilai dari akhlaknya, dia mulia dengan akhlak yang mulia. Kalau akhlaknya telah sirna, maka umat tersebut sirna pula, ya. Orang dinilai dari akhlaknya. Sampai sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau ingin melihat barometer akal seseorang, lihat akhlaknya. Kalau dia akalnya cerdas, tentu dia akhlaknya pasti terlihat. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ketika datang orang-orang Arab Badui yang kemudian kurang berakhlak kepada Nabi, kemudian minta Nabi keluar rumah. Mereka datang, Nabi sedang istirahat. Mereka berkata, "Ya Muhammad, ukhruj ilaina." Mereka sebut nama Nabi, ya Muhammad. Para sahabat tidak ada yang berani bilang Muhammad, semuanya bilang ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Mereka bilang, "Ya Muhammad, ukhruj ilaina, wahai Muhammad, keluarlah temui kami." Keluarlah temui kami. Ya. Sampai mereka mengatakan, sungguhnya madhana zain sungguhnya wa dhammana syain. Kami kalau sudah memuji engkau maka itu indah, kalau kami cerca engkau wahai Muhammad maka itu buruk. Maka Rasulullah keluar, Rasulullah tegur mereka. Kata Rasulullah SAW, innama dzalikallah, yang pujiannya adalah pasti baik dan cercaannya pasti buruk itu hanya Allah, kata Nabi SAW. Manusia cercaannya belum tentu buruk, pujiannya belum tentu baik. Rasulullah tegur mereka. Turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang manggil-manggil engkau di balik, di belakang, di luar rumahmu, kebanyakan mereka tidak berakal. Kebanyakan mereka tidak berakal. Di sini kata para ulama bahwasanya akhlak menggambarkan akhlak seseorang, menggambarkan akal seseorang. Kalau orang tidak berakhlak, akalnya berarti ada yang konslet. Ada yang konslet. Tapi kalau orang berakal, dia melihat situasi, melihat kondisi, dia tahu bagaimana cara masuknya, bagaimana cara keluarnya.
wa'tul buyuta min abwabiha. Dia